Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali anak-anak pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama saya Pak Niam. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan kalau masih ada yang sakit, semoga segera diberi kesehatan dan kesembuhan sehingga bisa melanjutkan kegiatan belajar. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar kali ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, tadi di awal video saya sudah kasih cuplikan untuk kalian semuanya ya, yaitu tentang orang-orang sedang melaksanakan sholat ketika dalam perjalanan. Nah, kenapa sih saya kasih cuplikan itu? Nah, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang sholat jamak takdim dan takhir. Jadi anak-anak, ketika kita sedang melakukan perjalanan, nah itu kita diberi kemudahan atau rukhsah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa sholat jamak takdim dan takhir. Nah, juga ada sholat qashar. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas yaitu sholat jamak takdim dan takhir. Nah, apa sih itu sholat jamak takdim dan takhir? Nah, kalian sudah siap ya untuk belajar ya? Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang pengertian sholat jamak terlebih dahulu. Jadi, pengertian sholat jamak adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya, sholat jamak yaitu menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya hanya dalam satu waktu saja. Sebagai contoh, kita bisa mengerjakan antara sholat duhur dan asar, atau menggabungkan keduanya di waktu duhur atau di waktu asar. Atau misalnya sholat maghrib dengan isya, kita bisa menggabungkan kedua sholat itu dan hanya mengerjakannya di waktu maghrib atau mengerjakannya di waktu isya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ketentuan atau syarat sholat jamak itu seperti apa ya? Nah, tentu ada ketentuan dan beberapa syarat. Nah, di sini yang pertama ketentuannya adalah ketika kita sedang melakukan perjalanan itu tidak kurang dari 80 km, maksudnya jaraknya. Jadi ketika di bawah 80 km itu kita belum bisa menjamak sholat. Kemudian yang kedua, perjalanan itu adalah perjalanan yang baik, bukan perjalanan yang mengandung kejahatan atau untuk maksiat. Kemudian yang ketiga adalah sholat yang dijamak itu adalah sholat adaan atau sholat tunai, bukan sholat qadha. Kemudian yang terakhir adalah berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Nah, jadi itu beberapa syaratnya ya. Ketika kita sedang melakukan perjalanan misalnya ke luar kota, nah kita tidak asal saja kalau luar kotanya tidak lebih atau kurang dari 80 km ya kita belum bisa ya menjamak sholat. Jadi tidak semua perjalanan. Nah, kemudian misalnya perjalanan yang baik itu seperti apa sih? Nah, perjalanan yang baik misalnya untuk menuntut ilmu, untuk bersilaturahim, untuk berdagang dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Selanjutnya, tadi di awal saya sudah sampaikan ya bahwa sholat jamak itu ada dua. Yang pertama adalah sholat jamak takdim dan kemudian ada sholat jamak takhir. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang sholat jamak takdim. Nah, apa sih itu sholat jamak takdim? Nah, jamak takdim adalah sholat fardu yang digabungkan atau dikumpulkan dan mengerjakannya di waktu sholat yang pertama. Sebagai contoh, kalian melaksanakan sholat jamak takdim antara sholat duhur dengan asar. Nah, kalian mengerjakannya di waktu duhur. Atau misal sholat maghrib dengan isya mengerjakannya di waktu maghrib. Nah, caranya gimana sih? Nah, tentu di sini caranya yang pertama, ketika kalian misalnya mengerjakan sholat jamak takdim antara duhur dengan asyar, kalian sholat dulu 4 rakaat sholat duhur, kemudian setelah salam kalian berdiri lagi menjalankan sholat asyar 4 rakaat. Tentunya niatnya adalah niat dengan jamak. Misalnya di sholat duhurnya niatnya adalah usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al ashri jam'a taqdimi mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Seperti itu ya.
Kemudian yang selanjutnya tentang sholat jamak takhir. Apa itu sholat jamak takhir? Jadi sholat jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya di waktu sholat yang kedua. Kalian boleh mengerjakan sholat yang pertama dulu atau sholat yang kedua dulu, tapi mengerjakannya di waktu sholat yang kedua. Sebagai contoh, kalian mengerjakan sholat jamak takhir antara sholat duhur dengan asyar. Kalian mengerjakan di waktu asar, atau sholat maghrib dengan isya. Kalian mengerjakan di waktu isya. Kalian boleh mendahulukan sholat isya dulu, kemudian maghrib, atau maghrib dulu, kemudian isya. Nah, kemudian niatnya seperti apa sih? Nah, misalnya kalian mengerjakan antara sholat duhur dengan asar dengan jamak takhir. Kalian mengerjakan di waktu asar dengan cara niat usolli fardul asri arba'a rokaatin majmu'ah ma'al duhri jam'a takhiri mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu, setelah sholat asar selesai, kalian salam, dilanjutkan dengan sholat duhur dengan niat juga ya, niat jamak takhir, yaitu niatnya adalah usolli fardhu duhri arba'a rokaatin majmu'ah ma'al asri jam'a takhiri mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak ya. Mudah kan tentang sholat jamak takdim dan takhir ini? Nah, kita bisa mengamalkan atau menjalankan ya ketika kita mungkin sedang melakukan perjalanan. Tentunya perjalanannya adalah perjalanan yang baik atau yang bagus. Demikian ya anak-anak, itu tadi pembelajaran kita tentang sholat jamak takdim dan takhir. Nah, tadi sudah kita bahas bersama-sama tentang sholat jamak takdim dan takhir. Nah, dari pelajaran ini kita bisa ambil nilai bahwasanya Allah mempermudah kita dalam melaksanakan ibadah. Salah satunya ibadah sholat. Ketika kita sedang melakukan perjalanan, sebagai contoh, kita bisa dipermudah dalam melaksanakan sholat dengan sholat jamak takdim dan takhir. Nah, untuk selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang sholat qashar. Nah, demikian ya anak-anak, tetap semangat, tetap optimis dalam belajar. Semoga kita selalu diberi kemudahan dan juga kesehatan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.